إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kiranya selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang, karena ini adalah keselamatan seseorang tergantung dengan ketakwaannya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal yang mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, niscaya Allah berikan solusi di setiap urusannya, dibuat mudah dalam setiap urusannya, dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa kita sekarang ini, kita mengetahui bersama bahwa ilmu kedokteran telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Para dokter dan ilmuwan medis telah mencapai tingkat keahlian yang sangat tinggi. Mereka mampu membuka kepala, dada, dan jantung manusia. Mereka juga berhasil memisahkan bayi kembar yang menempel, serta meraih keberhasilan besar lainnya. Semua itu tentunya dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan sebab penelitian dan pengalaman panjang yang mereka lakukan. Namun ayuhal ikhwah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kemajuan itu demikian pesat, masih saja ada orang-orang yang menderita penyakit kronis dan gejala-gejala aneh yang mengganggu, yang para dokter tidak mengetahui sebabnya dan tidak pula menemukan obatnya. Karena betapa banyak jiwa yang jatuh sakit, bahkan sampai binasa karenanya, dan para ahli medis angkat tangan dalam hal ini. Wahai hamba-hamba Allah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit semacam ini tidak lain adalah dalam istilah syariatnya penyakit ain atau penyakit pandangan mata jahat yang membawa pengaruh buruk. Entah itu disebabkan karena hasad atau memang karena matanya sangat tajam dan berbahaya. Kini ayuhal ikhwah, pembicaraan tentang ain menjadi perhatian besar di tengah masyarakat. Banyak yang memperbincangkannya dan banyak pula yang merasa takut karenanya. Berapa banyak orang dengan seizin Allah Azza wa Jal yang kehilangan kebahagiaan bersama buah hatinya akibat terkena ain, dan berapa banyak pula yang dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kehilangan kenikmatan harta dan kendaraan akibat pengaruh ain. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu muncul sebagai akibat dari lemahnya iman kepada Allah Azza wa Jal dan hari akhir. Sedikitnya ilmu, banyaknya kejahilan, serta sikap tidak ridho terhadap ketentuan dan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, maka sudah semestinya kita kembali kepada sumber pokok Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
agar kita memahami sebab-sebab terjadinya ain dan mengetahui cara pengobatannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obat penawarnya. Bahkan Nabi Yaqub alaihi salam pernah berkata kepada anak-anaknya yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, "Ya baniya, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah." Wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk melalui satu pintu, tetapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Kata Syekh As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tafsir dari ayat ini. Hal itu karena beliau khawatir anak-anaknya akan terkena ain, pandangan hasad yang membawa pengaruh buruk. Sebab mereka berjumlah banyak, memiliki rupa yang tampan, dan semuanya adalah putra dari satu ayah, sehingga dicegah dalam masalah ini. Allah pun menghabarkan ayuhal ikhwah tentang kedengkian orang-orang kafir terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Wa iyyakadu alladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim." Kata Allah azza wa jal, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir saja menjatuhkanmu wahai Muhammad dengan pandangan mata mereka, yakni mereka berusaha mencelakaimu dengan pandangan hasad mereka. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ayat ini kata para ulama menjadi dalil bahwa ain itu benar adanya, pengaruhnya nyata dan terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain wa idza siltum faghsilu." Ain itu benar adanya, nyata. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya yang akan mendahuluinya adalah ain. Maka jika kalian diminta untuk mandi, dan itu salah satu pengobatan bagi yang terkena ain dan yang melemparkannya, maka jika kalian diminta untuk mandi agar airnya dijadikan ruqyah, maka mandilah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan di dalam kitab Al-Muwatta disebutkan bahwa Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu pernah melihat Sahal radhiyallahu anhu sedang mandi. Ia berkata, "Aku belum pernah melihat kulit sebagus ini, bahkan tidak juga melihat perawan, gadis perawan yang seputih seperti Anda." Maka mendengar ucapan itu, Sahal seketika jatuh sakit di tempatnya, pingsan. Maka dikhabarkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengingkarinya. "Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu, halla idza ra'aita ma yu'jibuka barrakta." Mengapa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya? Mengapa ketika kalian melihat sesuatu yang membuat kalian takjub, hendaknya kalian mengucapkan doa keberkahan seperti barakallahu fik, Allahumma barik, mubarak alaik, doa keberkahan. Kemudian beliau bersabda kepada Amir bin Rabi'ah, "Ightasil lahu," mandi untuknya. Maka ini salah satu di antara fenomena ain yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis lainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Kebanyakan orang yang mati meninggal dari umatku setelah takdir Allah azza wa jal adalah karena ain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menyikapi tentang penyakit ain, penyakit ain kata para ulama disebabkan karena hasad dan bisa juga karena sekedar takjub.
tanpa dibarengi hasad. Dan ini perkataan yang rajih, pendapat yang rajih di antara perkataan ulama tentang masalah ini. Ayuhal ikhwah, hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyikapi masalah ain, ada tiga kelompok manusia yang terbagi dalam hal ini. Dua salah, satu yang benar. Kelompok yang pertama, mereka yang mengingkari tentang adanya ain. Ini golongan orang-orang materialistis, yang mana mereka mengatakan tidak mengimani kecuali sesuatu yang terjadi secara lahiriah atau zahiriyah, dan itu sifat keumuman orang-orang kafir. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin yang terkena pemikiran kelompok ini, sampai-sampai bukan hanya sekedar ain saja, sihir pun mereka mengingkarinya. Mereka hanya mengimani sesuatu yang zahir. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada kelompok yang lain, kelompok yang kedua, mereka berlebihan dalam menyikapi perkara ain. Mereka terus-menerus memburu, terus-menerus diburu oleh bayangan dan sangkaan, sehingga setiap rasa sakit, penyakit yang melanda, mereka langsung menuduh ini karena ain, ini karena si fulan yang telah melemparkan ain, ini karena si fulan bin fulan karena dia telah mengatakan ini dan itu, sehingga orang ini terlalu panik berlebihan, sehingga orang ini terlalu banyak berburuk sangka kepada orang lain, dan apa yang terjadi adalah permusuhan, kebencian, kedengkian, dan apa yang telah kita lihat di sebagian orang atau kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka lupa terhadap firman Allah Azza wa Jal, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Hadid ayat 22, dan tidak ada musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu sendiri melainkan terjadi karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dua kelompok yang berlebihan dan yang meremehkan tadi, berdirilah satu kelompok yang benar, yang sejati. Dan ini prinsip seorang mukmin yang sejati, prinsip yang dianjurkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia beriman bahwa ain itu benar-benar terjadi. Ia membenarkan bahwa ain memiliki pengaruh dan menimbulkan bahaya. Namun semua itu terjadi dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia menempuh sebab-sebab yang dibenarkan, sebab-sebab yang dianjurkan, baik secara syar'i ataupun ikhtiar yang diperbolehkan, seperti melindungi diri dari ain dengan zikir pagi dan petang, bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, berzikir setelah salat, berzikir ketika keluar rumah, berzikir ketika hendak tidur, kemudian memperbaiki akidah yang benar, kemudian menyerahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang benar. Atau melakukan ikhtiar lainnya yang diperbolehkan, entah itu secara medis ataupun yang lainnya, seperti mandi, seperti berwudu dari orang yang melakukannya jika memang demikian yang terjadi. Sehingga apabila seorang memiliki konsep ini, maka dia tidak akan panik, maka dia tidak akan takut. Semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah berikhtiar membentengi diri dengan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua terlindungi dari hal-hal yang membahayakan dan yang memburukan. Semoga kita semua terhindar dari penyakit yang membinasakan ini, penyakit yang merugikan ini, yaitu penyakit ain. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الحنفاء الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.